Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube kita. Di sini kita akan membahas tentang pelajaran matematika dengan materi kombinatorial. Sebelum kita mulai membahas materi, yuk kenalan dengan anggota kelompok kita. Di sini ada saya sendiri, Fitri Rayadiani, dan dua teman saya, yaitu Nuraini Azahra dan Sidki Habibi. Untuk awal, mari kita bahas pengertian kombinatorial. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek-objek dalam himpunan tertentu, serta menghitung jumlah cara pengaturan tersebut tanpa harus mencantumkan semua kemungkinan satu persatu. Kombinatorial digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penghitungan jumlah susunan, pemilihan, dan pembagian objek-objek diskrit yang memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya, mari kita bahas manfaat kombinatorial, yaitu membantu menyelesaikan masalah penghitungan secara efisien. Yang kedua, dasar penting dalam teori peluang dan statistik. Yang ketiga, relevan dalam bidang informatika, algoritma, kriptografi, dan optimasi. Adapun pokok-pokok yang dipelajari dalam kombinatorial meliputi kaidah dasar menghitung, 2. Permutasi, 3. Kombinasi, 4. Prinsip inklusi eksklusi, 5. Enumerasi dan penghitungan sistematis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas kaidah dasar menghitung. Kaidah perkalian atau rule of product. Jika ada dua percobaan yang masing-masing memiliki P dan Q kemungkinan hasil, maka total kemungkinan hasil dari kedua percobaan tersebut adalah P dikali Q. Di sini kita ambil contoh, ada sebuah restoran yang menyediakan 3 jenis makanan dan 2 jenis minuman. Maka jumlah pasangan makanan dan minuman yang bisa dipesan adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian kaidah penjumlahan atau rule of sum. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua dalam N cara, maka total cara kejadian pertama atau kedua yang terjadi adalah M ditambah N. Untuk lebih memahami lagi, mari kita bahas contoh 1. Ketua Angkatan A 2002 hanya satu orang, pria atau wanita, tidak bias gender. Jumlah pria di Angkatan A 2002 adalah 65 orang dan jumlah wanita adalah 15 orang. Pertanyaannya, berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Di sini kita cukup menjumlahkan antara banyak pria dan banyak wanita, yaitu 65 ditambah 15 adalah 80. Jadi ada 80 cara memilih ketua angkatan tersebut. Contoh soal 2. Ada 2 orang perwakilan A 2002 mendatangi Pak dosen untuk protes nilai ujian. Wakil yang dipilih adalah 1 orang pria dan 1 orang wanita. Pertanyaannya, berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Untuk contoh soal 2 ini masih berkaitan dengan contoh soal pertama, di mana jumlah pria sebanyak 65 orang dikalikan dengan jumlah wanita sebanyak 15 orang, yaitu dengan hasil 975. Jadi ada 975 cara untuk memilih 2 orang wakil tersebut. Sekarang kita bahas kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Misalkan ada N percobaan masing-masing dengan P1 hasil yang mungkin, maka rumus untuk kaidah perkalian adalah P1 dikali P2 dikali titik-titik dikali Pn, di mana bila suatu proses terdiri dari beberapa tahap dan setiap tahap memiliki sejumlah kemungkinan hasil, maka total kemungkinan hasil dari keseluruhan proses yang diperoleh dengan mengalihkan jumlah kemungkinan hasil dari tiap tahap. Untuk rumus kaidah penjumlahan yaitu P1 ditambah P2 ditambah titik-titik ditambah Pn, di mana bila kita memiliki beberapa cara yang berbeda dan saling lepas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maka total kemungkinan hasil diperoleh dengan menjumlahkan semua kemungkinan dari masing-masing cara. Contoh soal yang pertama, bit binary hanya 0 dan 1. Berapa banyak string binary yang dapat dibentuk jika A panjang string 5 bit, B panjang string 8 bit, atau sama dengan 1 bit? Cara penyelesaiannya yaitu A 2 pangkat 5 sama dengan 32 buah, dan yang B 28 sama dengan 256 buah. Yang kedua yaitu permutasi. Permutasi adalah penyusunan objek-objek dalam urutan tertentu. Permutasi menghitung banyaknya cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Contohnya, berapa banyak cara menyusun 3 huruf dari huruf R, I, A jika pengulangan diperbolehkan. Masuk ke contoh yang pertama. Dalam suatu perlombaan terdapat 8 peserta. Berapa banyak cara untuk memilih juara 1, juara 2, dan juara 3 jika urutan juara diperhatikan?
Caranya yaitu karena urutan juara diperhatikan, maka ini adalah kasus permutasi dari 8 objek yang diambil 3 sekaligus. Caranya yaitu P8,3 sama dengan 8 faktorial dibagi dengan kurung 8 dikurang 3 tutup kurung faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6, hasilnya yaitu 336. Jadi jawabannya yaitu 336 cara. Berikut contoh soal yang kedua. Berapa banyak bilangan 3 digit yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika setiap angka hanya boleh digunakan sekali? Pembahasannya yaitu kita memilih dan menyusun 3 angka dari 5 angka tanpa pengulangan. P dalam kurung 5,3 sama dengan 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Jadi jawabannya 60 bilangan. Yang ketiga yaitu kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih objek dari himpunan tanpa memperhatikan urutan. Rumus kombinasi untuk memilih R objek dari N objek adalah C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Contoh, dari himpunan huruf A, B, C, dan D, berapa banyak susunan 2 huruf tanpa memperhatikan urutan? Jawabannya yaitu 6 kombinasi. AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Oke, contoh dari kombinasi yaitu dalam sebuah organisasi terdapat 10 orang anggota. Jika akan dibentuk sebuah tim beranggotakan 4 orang, berapa banyak cara tim tersebut dapat dibentuk? Jadi jawabannya C, N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Karena kita mencari C10,4, maka C10,4 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali dalam kurung 10 dikurang 4 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 faktorial, kemudian disederhanakan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dibagi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya yaitu 210. Contoh yang kedua dari kombinasi yaitu dari 12 mahasiswa akan dipilih 3 orang untuk menjadi delegasi seminar. Berapa banyak cara memilih delegasi tersebut jika urutan tidak penting? Jawabannya yaitu karena urutan tidak penting digunakan rumus kombinasi sebagai berikut. C12,3 sama dengan 12 faktorial dibagi 3 faktorial kali 9 faktorial. Kemudian disederhanakan menjadi 12 kali 11 kali 10 dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 220. Jadi terdapat 220 cara untuk memilih 3 delegasi dari 12 mahasiswa. Yang keempat yaitu prinsip inklusi dan eksklusi. Digunakan untuk menghitung jumlah cara unik ketika terdapat tumpang tindih antara beberapa himpunan. Rumus dasarnya untuk 2 himpunan A1 dan A2 adalah mutlak A1 gabung A2 sama dengan mutlak A1 ditambah mutlak A2 dikurang mutlak A1 irisan A2. Contoh, menghitung jumlah string biner dengan panjang tertentu yang memenuhi beberapa kondisi. Kita masuk contoh yang pertama. Dalam suatu ujian dari 100 peserta, ada 60 orang lulus ujian teori atau T, ada 50 orang lulus ujian praktik atau P, dan ada 30 orang lulus keduanya. Pertanyaannya, berapa orang yang tidak lulus kedua ujian? Cara penyelesaiannya yaitu T gabungan P sama dengan T ditambah P dikurang T irisan P sama dengan 60 ditambah 50 dikurang 30, hasilnya 80. Jadi jumlah peserta yang tidak lulus kedua ujian tersebut 100 dikurang 80 sama dengan 20. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. Di sebuah kelas terdapat 40 mahasiswa. Diketahui 20 mahasiswa mengambil mata kuliah matematika atau M, 20 mahasiswa mengambil mata kuliah fisika atau F, 18 mahasiswa mengambil mata kuliah kimia atau K, 12 mahasiswa mengambil matematika dan fisika, 10 mahasiswa mengambil matematika dan kimia, 9 mahasiswa mengambil fisika dan kimia, dan 5 mahasiswa mengambil ketiganya. Pertanyaannya, berapa banyak mahasiswa yang tidak mengambil ketiga mata kuliah tersebut? Cara penyelesaiannya yaitu M gabung F gabung K sama dengan M ditambah F ditambah K dikurang M irisan F dikurang M irisan K dikurang F irisan K ditambah M irisan F irisan K sama dengan
25 ditambah 20 ditambah 18 dikurang 12 dikurang 10 dikurang 9 ditambah 5, hasilnya yaitu 37. Jadi jumlah mahasiswa yang tidak mengambil ketiganya yaitu 40 dikurang 37 sama dengan 3. Yang kelima ada enumerasi dan menghitung sistematis. Enumerasi adalah metode menghitung dengan mencantumkan semua kemungkinan, tapi ini tidak efektif untuk objek yang banyak. Kombinatorial menyediakan rumus dan kaidah untuk menghitung tanpa enumerasi. Di sini ada contoh soal yang pertama. Dari 8 mahasiswa akan dipilih 3 orang sebagai panitia tanpa jabatan. Berapa banyak cara memilihnya? Cara penyelesaiannya yaitu 8/3 sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 per 3 kali 2 dikali 1 sama dengan hasilnya yaitu 56 kombinasi. Lanjut contoh soal yang kedua. Berapa banyak password 4 digit bisa dibuat dari angka 0 sampai 9 jika digit tidak boleh berulang dan digit pertama tidak boleh 0. Cara penyelesaiannya, digit pertama 1 sampai 9 pilihan tidak boleh 0. Digit kedua 9 pilihan karena satu angka sudah dipakai. Digit ketiga 8 pilihan dan digit terakhir 7 pilihan. Totalnya 9 dikali 9 dikali 8 dikali 7 hasilnya 4536 password. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu kombinatorial merupakan cabang matematika yang mempelajari cara menghitung, menyusun, dan memilih objek-objek dalam suatu himpunan secara sistematis. Materi ini sangat penting untuk memahami konsep dasar peluang, statistik, dan struktur diskrit dalam ilmu komputer serta bidang sains lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kalau ada yang salah anggap aja itu plot twist. Terima kasih dan semoga bermanfaat. See you next video.